Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini masih di KD menilai perkembangan usaha. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah menganalisis perkembangan usaha. Sebelum kita memulai materi, akan terbaik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan bahas tentang ciri-ciri perusahaan yang berkembang. Apa saja? Antara lain adalah kinerja keuangan dan ditinjau dari perluasan pasar. Kinerja keuangan perusahaan itu digunakan sebagai media untuk mengukur subjektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sehingga laporan keuangan di sini bisa digunakan untuk mengukur atau sebagai tolak ukur tertentu, biasanya digunakan dengan menggunakan rasio indeks dan seterusnya. Pada dasarnya laporan keuangan itu merupakan indikator perkembangan sebuah usaha. Ketika laporan keuangan perusahaan itu menunjukkan sisi positif, artinya memiliki keuntungan yang lebih dari laporan keuangan itu yang disajikan tersebut, maka akan memberikan kepercayaan kepada perusahaan lain, kemudian sebagai investor, supplier atau partner bisnis kita. Karena itu laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan. Laporan keuangan ada bermacam-macam, ada yang disebut dengan neraca, laporan rugi laba, bahkan ada yang disebut dengan cash flow. Cash flow itu adalah laporan perputaran keuangan perusahaan yang meliputi komponen pendapatan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Sehingga pada saat-saat tertentu bisa diketahui tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah perusahaan. Sehingga di situ bisa menjadikan salah satu tolak ukur apakah perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang bagus atau sebaliknya. Berikutnya adalah perluasan pasar. Perluasan pasar merupakan strategi pertumbuhan sebuah perusahaan yang fokus pada penjualan produk yang ada di pasar yang telah ada sebelumnya. Pada kegiatan perluasan pasar di sini merupakan penetrasi pasar yang berusaha mencapai tujuan utama, antara lain adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan berusaha seoptimal mungkin agar posisi perusahaan tersebut tetap stabil. Kita tahu bahwa perusahaan itu memiliki posisi antara lain sebagai market leader atau pemimpin pasar, pengikut pasar, perelung pasar. Nah, jadi perusahaan akan berusaha bagaimana dia mempertahankan posisinya atau meningkatkan pangsa pasar produk. Artinya adalah omset penjualan produk tertentu dibandingkan dengan barang yang sejenis dibandingkan dengan dari produk dari perusahaan yang lain. Ketika pangsa pasar itu memiliki nilai atau cukup tinggi, maka perusahaan tersebut mampu survive, mampu bertahan. Kemudian aman dari dominasi pertumbuhan pasar. Artinya bahwa omset penjualan dari perusahaan tersebut mampu menutup biaya operasional, bahkan mendapatkan keuntungan yang cukup bagus. Artinya omset penjualannya tidak terganggu sekalipun ada persaingan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah restrukturisasi pasar yang matang oleh manuver pesaing. Artinya bahwa perusahaan tersebut mampu selain memperluas market share atau rotasi pasar, juga produk yang dihasilkan tetap diminati, mendapatkan pelanggan yang cukup bagus sekalipun di tengah persaingan yang cukup ketat. Meningkatkan penggunaan produk oleh konsumen. Artinya dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya dengan berbagai macam iklan, dengan meningkatkan desain produk, kualitas, kemasan dan seterusnya, sehingga mampu menarik minat atau selera konsumen, sehingga omset penjualan dari perusahaan tersebut tetap bagus, tetap bertahan dalam persaingan yang ada di pasar. Kemudian kegiatan perluasan pasar dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengembangan pasar dan pengembangan produk.
pengembangan pasar. Artinya yang harus dilakukan adalah membuka pasar baru di daerah yang baru. Artinya apa? Berarti perusahaan menambah atau memperluas lagi daerah pemasaran atau market share-nya. Dimensi satu, kemasan produk yang baru, artinya melakukan inovasi, melakukan modifikasi terhadap produk yang sudah ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat dan memenuhi selera dari konsumen. Saluran distribusi yang baru. Saat ini dengan banyaknya persaingan, ya, dengan model berbagai macam saluran distribusi, perusahaan pun juga cukup inovatif. Bagaimana seorang konsumen tidak mengalami kesulitan ketika mendapatkan barang-barang tertentu. Mungkin saat ini kalau dalam sistem penjualan online Anda mengenal istilah COD, itu merupakan salah satu saluran distribusi yang baru di mana memudahkan bagi seorang konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk menarik pelanggan baru atau membuat segmen yang baru. Dengan adanya persaingan yang cukup ketat, maka kebijakan harga yang kompetitif itu menjadi salah satu alternatif yang cukup bagus untuk menarik minat konsumen. Pengembangan produk, yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar yang sudah ada, misalnya dengan memberikan kualitas, meningkatkan kualitas, memperbaiki desain produk, kemasan, dan seterusnya, sehingga dengan promosi yang cukup efektif mampu memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen secara luas. Pengembangan usaha merupakan tugas dan proses persiapan dari analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Artinya begini, ketika sebuah perusahaan itu memiliki pasar yang cukup potensial, memiliki pelanggan yang potensial, market share yang bagus, maka perusahaan tersebut memiliki perkembangan yang cukup bagus dalam mempertahankan usahanya. Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk melakukan pengembangan usaha. Yang pertama adalah melakukan go public. Go public di sini adalah penjualan saham kepada masyarakat secara luas. Perusahaan yang berbentuk PT, terutama PT yang terbuka. Kalau PT yang tertutup tidak bisa melakukan go public karena PT tertutup itu sahamnya hanya dijual dalam kalangan tertentu, orang-orang tertentu dalam jumlah yang terbatas. Tetapi jenis perusahaan atau PT perseroan terbatas yang terbuka itu memungkinkan untuk melakukan go public. Artinya dia menjual saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan modal yang diperlukan untuk melakukan ekspansi perusahaan, melakukan diversifikasi produk, sehingga bisa dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual saham kepada masyarakat luas atau go public. Yang kedua adalah kartel. Kartel itu adalah kelompok produsen yang mencoba untuk mengontrol harga dan pasokan komoditas tertentu. Artinya di sini adalah berarti beberapa perusahaan bergabung menjadi satu, berusaha mengontrol atau pasokan maupun harga. Memang kenyataannya dalam secara hukum dilarang, ya. Tetapi sampai saat ini prakteknya kartel-kartel itu masih tetap ada, baik skala nasional maupun skala internasional itu masih ada sampai sekarang. Yang ketiga adalah trust, itu adalah peleburan beberapa badan usaha. Artinya ada beberapa badan usaha yang mengalami kondisi yang kurang bagus perkembangannya, sehingga mereka melebur menjadi satu dan mendirikan perusahaan dengan nama baru, itu trust. Kemudian holding company itu adalah suatu perusahaan besar, PT besar. Kemudian dia membeli saham-saham dari perusahaan yang lebih kecil. Tetapi perusahaan-perusahaan yang kecil tadi tetap masih mampu berdiri sendiri, masih mengelola perusahaannya sendiri. Hanya saja berbagai kebijakan dan aturan lainnya ditentukan oleh perusahaan induk tadi, perusahaan yang besar tadi, itu holding company. Joint venture itu adalah gabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan tujuan untuk menggali kekayaan. Artinya beberapa perusahaan melebur menjadi satu, ya.
kemudian menjalankan usaha bersama-sama, sehingga jumlah modal yang terkumpul jauh lebih besar, sehingga akan ada kemungkinan untuk mengembangkan pasar, mengekspansi perusahaan, melakukan diversifikasi atau penganekaragaman produk menjadi lebih memungkinkan. Merger itu adalah penggabungan beberapa perusahaan juga, hampir sama dengan trust. Kalau trust tadi, beberapa perusahaan melebur dengan nama baru. Sementara kalau merger, beberapa perusahaan melebur menjadi satu, tetapi perusahaan yang masih memiliki aset cukup tinggi, perusahaan yang lebih besar itu namanya masih digunakan. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dengan aset yang lebih rendah itu lebur menjadi nama perusahaan yang masih memiliki aset lebih besar, itu merger. Sedangkan akuisisi itu adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Berarti sebuah perusahaan ketika sudah tidak bisa menjalankan operasional perusahaan, tentu saja mengalami banyak kerugian kalau diteruskan, karena itu dibeli oleh perusahaan lain dengan nama yang lain, itu disebut dengan akuisisi. Pengembangan usaha dengan berbagai macam bentuk. Kemudian indikator perkembangan usaha. Usaha yang berkembang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah pelanggan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pastinya dengan market share yang lebih luas tadi memungkinkan jumlah pelanggan juga semakin banyak. Tentu saja dengan jumlah pelanggan yang lebih banyak, omset penjualan lebih tinggi, dan pastinya keuntungannya pun juga akan lebih meningkat. Indikator yang kedua adalah jenis dan jumlah barang yang dijual semakin bertambah. Semakin banyaknya, selain jumlah penjualannya meningkat, omset penjualannya meningkat, indikator berikutnya adalah jenis barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut juga semakin bertambah, lebih banyak, atau yang sering kita kenal dengan diversifikasi produk. Jadi menambah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jangkauannya semakin luas, tadi market share-nya, pasar yang dituju, segmentasi pasarnya semakin luas, modal yang dimiliki semakin banyak. Tentunya dengan omset penjualan yang semakin meningkat, kemudian pasar sasarannya, jangkauannya semakin luas, mengakibatkan jumlah keuntungannya pun juga semakin besar, sehingga modal yang dimiliki juga lebih besar. Aset usaha barang berharga juga bertambah. Dengan modal yang lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi perusahaan, mendirikan cabang-cabang perusahaan yang baru, membeli alat-alat atau mesin-mesin yang lebih besar, yang lebih canggih, yang kapasitasnya lebih besar. Tentu saja aset perusahaan lebih banyak lagi, sehingga ini beberapa hal ini tadi merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut semakin berkembang, dia bisa bertahan, dia bisa survive terhadap persaingan yang terjadi. Berikutnya kalian semua nanti mengerjakan soal-soal latihan ini, kemudian Anda kirim di link yang sudah tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.